nikel tuh reserve-nya ada di Indonesia. Ya, nomor 1 ya Pak? Nomor 1. Cadangan terbesar, ya. Tapi hasilnya harus kemana? Harus ke sana. Kok bisa ya? Maka ada... Kenapa kita selalu begitu ya? Enggak, ini saya nggak ada konspirasi ya. Iya, ini iya, adalah ini, data-data betul. empirical. Kita ekspor nikel kemana? Pak Archandra aja menyampaikan data, biar kita yang konspirasi. Oh bukan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, Indonesia kan lumayan nih. Sumber Punya apa daya kita? alamnya banyak. Oh. Meskipun bukan minyak ya. Ada nikel, ada yang lain-lain lah ya. Boksit, Nah, gini. emas. Gini, Emas. migas dulu lah, migas ya. Migas dulu, oke. Oke. Kalau saya nggak salah, cadangan minyak kita itu hanya 0,2% cadangan minyak dunia. 0,2. Iya. Berarti masuk urutan keberapa itu? Oh jauh sekali. Jauh sekali. 100 besar nggak masuk. Adalah 100 besar. Oke. Ya. Terus? Cadangan gas kita itu sekitar 1,4% cadangan dunia. Oke. Itu tahun 2019 waktu saya masih di kementerian. Ya. Jadi apakah ini akan menjadi, ini andai-andai ya? Ada, iya, Ya. betul. Kalau- dengan tadi. Ya, kalau koreksi kalau Berdasarkan. saya salah ya. Oke. Bahwa itu apakah menarik nggak buat Amerika? Iya. Enggak sih. Ya. Untuk hal itu nggak menarik sih. Nggak Tapi menarik. untuk hal lain saya nggak tahu. Nah, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tambang. Nah, oke. Ya. Ini. Tambang, ya. Kalau kita mau jujur sekarang, ya, kenapa sewaktu perang dagang antara Amerika dengan Cina, kelihatan Amerika ragu, Oke. ya, tarik Ya. ulur. Nanggung, Pak. Ya. Coba kita lihat, sewaktu dulu Amerika diembargo oleh Arab Saudi, di dalam negeri itu antrian BBM itu panjang sekali. Oke. Limpungan Amerika tahun 73 itu. Dan Amerika mendeklar energy crisis Ya. pada saat itu. Darurat dia. Darurat. Setelah tahun 73 itu, seluruh negara OECD diwajibkan untuk punya Strategic Petroleum Reserve, SPR, cadangan strategis nasional, selama 90 hari. Tanpa impor. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, negara-negara OECD wajib punya cadangan 90 hari. 90 hari. Oke. Ya, maka waktu itu benar minyak menjadi sebuah keharusan yang dipunyai oleh sebuah negara agar bisa mencapai energi security-nya. Tapi setelah tahun 2000-an, Cina punya strategi yang sangat berbeda. Dia nggak melihat minyak lagi sebagai strategic petroleum reserve-nya. Ya, ke depan itu adalah critical mineral strategis yang dibutuhkan untuk teknologi canggih ke depan. Oke. Itu membutuhkan mineral strategis atau mineral critical, mineral kritis ya. Ya. Kalau kita lihat tambangnya yang punya reserve-nya itu boleh di mana negara manapun, Oke. tapi processing-nya akan lari ke Cina. Kalau kita lihat sekarang, ya, processing yang ke Cina. berkaitan dengan critical mineral, mungkin 60-70% itu ada di Cina. Dia bikin yang dinamakan bukan strategic petroleum reserve, tapi strategic critical mineral reserve. Dia kumpulin itu. Jadi nikel, boksit, apa itu dikumpulin tuh, Pak? Iya. Emas, perak. Tembaga. Tembaga. Ya. Nikel. Nah, ada satu yang dia nggak kuasai lagi di dalam negeri. Apa? Nikel. Oke. Nikel tuh reserve-nya ada di Indonesia. Ya, nomor 1 ya Pak? Nomor 1. Cadangan terbesar. Ya. Tapi hasilnya harus kemana? Harus ke sana. Kok bisa ya? Maka ada... Kenapa kita selalu begitu ya? Enggak. Ini saya nggak ada konspirasi ya. Iya, ini iya. adalah Ini- data-data betul. empirical. Kita ekspor nikel Dia- kemana? Pak Archandra aja menyampaikan data, biar kita yang konspirasi. Oh bukan. Ya. Maka bagi mereka boleh reserve-nya di negara lain, Tapi tapi hasilnya Tetap ke sana. Nah, disitulah coba
Elon Musk, Apple dan lain-lain, chipnya itu butuh critical mineral nggak? Iya. Butuh. Electric vehicle itu butuh motornya, ya, Nikel, lithium. baterai dan lain-lain. Butuh apa? Kobalt segala macam. Kobalt. Ada di mana? Di mana-mana, Afrika. Ya, tapi research Fullnya dari sekarang China. ada di Cina. Ya, hasilnya itu ada di mana sekarang? Cina. Iya. Coba bayangkan. Makanya berapa bulan yang lalu Presiden Trump itu mengeluarkan executive order lagi. Ada cadangan kobalt besar. Sekarang cadangan kobalt terbesar itu ada di Kongo. Iya, Afrika. Ya, Iya. Afrika, benar. ya Afrika ya, Kongo. Iya. Tapi Kongo itu punya masalah. Bagi company-company yang listed di New York Stock Exchange, Oke. mempermasalahkan kobalt yang berasal dari Kongo karena ada isu human right, Iya. child labor, Anak-anak kecil. ya, dipekerjakan, ya, Buruh anak kecil. isu lingkungan dan Iya. lain-lain, ya. Jadi company-company yang concern terhadap lingkungan itu agak ragu akan mengambil kobalt dari Kobalnya Kongo. Kongo. Terus apa yang dilakukan oleh Presiden Trump? Ada wilayah di Pasifik antara Meksiko dan Hawaii itu, Oke. wilayahnya nama CCZ, Clarion Carpenter Zone, ya, Oke. CCZ. Di situ ada deep sea mining, manganese nodule, sebesar-besar bola golf, Oke. terletak di seafloor dan itu mengandung kobalt yang tinggi. Dan mengandung nikel juga, kobalt juga. Nah, walaupun itu ada di international water, Presiden Trump mengatakan kita akan menggunakan yurisdiksi Amerika Untuk agar mengambil itu. perusahaan-perusahaan Amerika bisa beroperasi. Ini masih dalam perdebatan karena butuh persetujuan dari UN, PBB. Oke. Ya. Jadi ini sangat penting. Kobalt ini. Kobalt, nikel, lithium. critical mineral ini. Ya, ada manganis juga di situ. Oke. Ya. Ada juga rare earth di situ. Tanah ada jarang rare ya? earth. Tanah jarang. Ada di Greenland juga katanya. Nah, ya nanti kita bicara di Oke. situ juga. Jadi di kita itu critical mineral itu semuanya ada Pak ya? Di Indonesia? Yang terbesar itu kita punya nikel. Nikel yang terbesar. Kobalt sedikit. Di nikel ada kobaltnya sekian persen. Ya. Tapi yang nggak ada lithium ya Pak? Kita nggak Lithium punya. ya mungkin belum ada ya. Belum ditambang kali. Pak, dengan kita masih punya sumber daya yang begitu banyak, ditambah minyak kita juga sedikit. Tadi Bapak bilang 0,2 atau 1% dari 0,2% kalau saya nggak cadangan salah. dunia. Sementara ini ada campaign supaya kita melakukan swasembada energi atau kita sebut dengan apa itu Mas? Energi emission. terbarukan. Net zero emission 2030. Sementara harga energi terbarukan itu juga sangat Nggak masuk. mahal. Bapak sebelumnya cerita di Amerika ada orang yang dikasih penghargaan karena berhasil mempertahankan batu bara. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Antara campaign energi terbarukan itu sebenarnya benar-benar campaign murni untuk udara bersih atau green energi, atau sebenarnya ada urusan ekonomi di balik itu semua. Dan kita kembali menjadi korban dari campaign tersebut. Ya, saya baru dapat update dari teman-teman di Amerika. Ya, Menteri Energinya memang orang oil and gas ya dalam kabinet Trump ini itu semacam diumumkan Kementerian Energi Amerika mengumumkan achievement tahun lalu. Salah satu achievement yang ditulis adalah ya, mampu menahan untuk tidak mempensiunkan batubara PLTU. Itu achievement tuh ya? Nah, saya baca itu, ya. Nah, kita bisa berdebat melihat ini, ya, apakah ada achievement atau gimana. Tapi yang jelas mereka umumkan itu. Kementerian Energi Amerika mengumumkan salah satu achievementnya adalah tahun itu adalah sekian gigawatt PLTU tidak lagi dipensiunkan, ditahan untuk tidak pensiun.
Artinya masih diperlukan. Artinya masih diperlukan. Kenapa? Nah, ini yang kita perlu pahami adalah kalau kita bicara tentang energy security, lagi-lagi energy security ya. Tadi by militer, by politik, by teknokratik. Yang ketiga itulah dengan teknokratik. Orang dagang. Di mana ada sumbernya, kita dagang aja. Kita bisa ikut sebagai pemilik saham atau kita beli dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh Jepang, Korea dan lain-lain ya. Tapi ingat, kalau kita lihat Cina, ya, benar mereka membangun PLTS terbesar, membangun angin juga besar. Tapi ingat, dia juga masih membangun PLTU sampai hari ini, yang besar juga. Di dalam 5 tahun plan-nya itu, ya Masih. sejak tahun 2020, saya ingat saya tahun 2020 ya waktu COVID. PLTU kita di Indonesia, kalau nggak salah tahun 2020 itu mungkin kapasitas sekitar 35 gigawatt lah PLTU kita. Di Cina tahun 2020 waktu dunia diem, itu membangun PLTU baru setahun 38 gigawatt. Setahun. Wow. Dalam 5 tahun ke depan, sejak 2020, 21, 22, 23, 24, 25, mungkin 25, 26, itu diperkirakan sudah membangun sekitar 100-an gigawatt lebih. 150, 200 gigawatt. Membangun PLTU baru. Jadi dalam 5 tahun perencanaan mereka. Data yang saya baca, di tahun 2020 COVID nggak ada apa-apa, dia mampu membangun 38 gigawatt. Kita seluruh Indonesia, selama Indonesia merdeka, kita punya cuma 35 gigawatt. Mereka 1 tahun 38 gigawatt. Itu pun pengen dinolkan. Iya. Ya. Nah, jangan kalau gitu Pak Archandra ini pro fosil fosil. dan enggak. Kita benar ya harus membuat bumi ini lebih bersih. Ya. Dengan berbagai cara lah. Tapi ingat, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, harus fair gitu. Pengotor terbesar di dunia ini, apakah Indonesia? No. Sewaktu kita bicara tentang revolusi industri 1.0, itu apa? Kita bicara tentang batu bara waktu itu. Iya. Yang menggantikan tenaga manusia menjadi mesinnya mesin uap, itulah batu bara. Maka berkembanglah teknologi itu di negara-negara maju menggunakan mesin uap, menggunakan batu bara. Dan ekonominya tumbuh dan sangat baik sekali. Sewaktu mereka sudah mencapai critical mass lah ya, bahwa ekonomi sudah tumbuh, sudah jalan dengan baik, infrastruktur terbangun, wajar mereka akan berpikir bahwa kita harus menyelamatkan bumi. Wajar. Itu ada tahapannya berarti. Ada tahapannya. Tapi ingat, bagaimana dengan Afrika? Negara-negara yang belum punya infrastruktur yang memadai. Bukan punya infrastruktur aja. Belum pernah menikmati apa itu listrik. Listrik bagi di Afrika, kalau saya nggak salah ya, di Afrika tuh listrik itu adalah bukan sebuah kemewahan. Itu mati hidup bagi mereka. Kenapa? Misal untuk vaksin perlu pendingin dan listrik. Dan itu butuh. Kalau dia menggunakan batu bara yang murah, dia butuh itu. Untuk rumah sakit yang perlu operasi butuh listrik, itu butuh mereka. Dan degree itu untuk di Indonesia sendiri, kalau menurut yang saya lihat, di beberapa pulau kita, wilayah kita juga membutuhkan listrik. yang bukan untuk sebuah kemewahan, tapi kebutuhan dasar yang dibutuhkan agar kita bisa hidup. Nah, ini harus diperhatikan. Benar kita perlu renewable energy. Tapi kalau renewable energy itu kita sediakan listriknya, dia lihat listrik di depan rumahnya, tapi nggak mampu beli kemana? Kenapa renewable energy banyak mengatakan lebih murah dan segala macam? Sampai hari ini yang saya tahu, kalau kita hitung levelized cost-nya dari end to end, tetap masih mahal. Lebih mahal renewable. Kalau kelapa sawit yang dicampur dengan BBM itu bagian dari renewable energy, Pak? Itu bagian usaha ya, kita membuat BBM kita lebih hijau,
Bukan lebih irit, Oh, lebih hijau. lebih hijau. Karena Ya. ada kaitan sama subsidi. Bukan, Enggak. karena dicampur dengan FAME. Oke. FAME ini kan renewable, bisa diperbarui. Dari CPO ya? Dari CPO. Oke. Ya. Nah, tapi kalau diesel, ya, itu solar, Oke. itu kan dari minyak bumi, Minyak bumi. yang nggak renewable. Oke. Nah, kan kampanyenya adalah bagaimana menggunakan lebih banyak renewable menggantikan fossil fuel yang tidak terbarukan ini. Iya. Dan polusi udara itu bisa lebih baik Hmm. atau bisa dikurangi karena kita menggunakan FAME misalnya. Oke. Tapi ada batasannya nggak tuh, Mas? Nggak, maksudnya penggunaannya seberapa banyak? Kan sekarang, dulu Pak Archandra kan, di zaman Pak Archandra masih di SDM kan, katanya membatasi sampai B30 saja. Kalau sekarang ada keinginan sampai 40, sampai 45, 50. Nah, kita bicara kembali kepada framework sewaktu sebuah kebijakan, sebuah inisiatif ya, termasuk policy di kementerian sewaktu saya sama Pak Jonan, apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan apabila ya, dia lolos 3 tes. Ya. Tes pertama adalah apakah kebijakan itu secara technical feasible apa tidak? Is it technically feasible or not? Kita Oke. tes dengan itu. Oke. Yang kedua adalah is it commercially viable? Apakah secara ekonomis ini bisa berjalan apa tidak? Yang ketiga adalah is it politically acceptable? Apakah secara politik itu bisa kita terima apa tidak? Politik negara bukan politiking. Iya. Ya. Nah, mari kita lihat sewaktu kita bikin B30. Zaman saya 2019 tuh kita batasi B30, ya. Secara teknikal dulu. Teknikal ya. Oke. Teknikal FAME kalau biosolar kalau itu adalah korosif ya. Untuk mesin ya. Untuk mesin ya. Oke. Maka kalau dia di atas B30, B40 itu kemungkinan ada problem di saringan engine, di Ya. tanknya, di engine dan lain-lain. Dan itu perlu penyesuaian. Hmm. Itu satu. Oke. Ya. Yang kedua, FAME ya sebaiknya dia tidak terpapar oleh sinar matahari. Dia akan berubah, kualitasnya akan berubah. Ya. Maka kalau sudah di atas B30, B40, disarankan tangkinya tidak boleh di atas tanah, tangkinya harus di bawah. Biar terlindung dari sinar matahari. Biar terlindung Oke. dari sinar matahari. Oke. Jadi kita harus paham dulu. Iya. Ya, secara teknikal Oke. ini kalau kita jadikan B40, 50, maka ada kemungkinan ya tangki-tangkinya harus di-upgrade dan harus ditaruh di bawah tanah. Dan Oke. itu adalah cost. Ya. Terus apa lagi kalau secara teknikalnya? Nah, kita hitung-hitungan waktu itu. Di tahun 2019, 18-19, kebutuhan solar kita, diesel, itu sekitar 30 juta kiloliter. Ini angka-angkanya garis besar ya. Iya, iya, iya. 30 juta kiloliter. Pertamina, kalau Pertamina, kilang-kilang Pertamina beroperasi dengan normal, dengan yield yang bagus, maka mampu menghasilkan solar itu waktu itu sekitar 20-21 juta kiloliter. Berarti 9 juta kiloliter kita impor. Oke. 9 juta itu adalah 9/30, itulah 30%. Kalau yang 30% ini kita gantikan dengan FAME, waktu terjadi kesetimbangan. Kita tidak perlu impor. Tidak perlu impor. Ya. 20-21 juta dihasilkan oleh Pertamina, kilang-kilang Pertamina. 30 di 9 juta oleh FAME. FAME. Oke. Setimbang kita. Tapi setelah 2021 banyaknya tambang-tambang yang beroperasi ya, maka kebutuhan diesel kita naik. Ya, nah titik setimbang seperti apa? Silahkan nanti tanya ke Kementerian SDM. Berapa titik setimbangnya sehingga impor atau FAME harus masuk berapa? Itu teknikal dulu. Oke. Komersial. FAME lebih mahal dari diesel. Oh, lebih mahal ya? Lebih mahal. Ya. Jadi karena dia lebih mahal, sementara harga jual biosolar itu di sini, FAME harga segini, maka waktu dicampur kan ada peningkatan biaya. Ya. Oke.
peningkatan biaya ini yang diambil dari levy atau export tax atau pungutan ekspor. ekspor. Iya, iya. Sewaktu Pungutan ekspor. CPO diekspor, Ya. ada pungutannya. Pungutan itu yang dijadikan uang untuk mensubsidi harga Harganya. FAME dengan harga diesel. Oke. Ya, berarti semakin tinggi kita masukkan B40 atau B50, Makin tinggi makin banyak subsidi pajak pajak ekspor yang masuk ke situ. ekspor yang masuk ke sana. Nah, sekarang kejar-kejaran antara berapa besar pajak ekspor yang dipungut dengan kebutuhan subsidi biosolar. Bukan subsidi sebenarnya, kebutuhan untuk mengatasi menutup beda kekurangan harga itu. antara FAME dengan diesel. Kejar-kejaran. Oke. Pertanyaannya, pada B berapa Itu keseimbangan. keseimbangan terjadi? Nah, Ya, dan diingat juga menurut data-data kami waktu itu bahwa levy itu sebenarnya dipungut waktu itu adalah untuk replanting di plantingnya. sawit-sawit Oke. rakyat. Dan itu yang saya dapatkan dulu untuk replanting sebelumnya, Pak. Kemudian karena ada B20 sampai B30, dana itu yang masuk ke biosolar. Jadi nggak bisa asal ngomong bahwa sawit itu bisa jadi BBM, nggak semudah itu, Rudolfo. Ada hitung-hitungannya. Nah, dua ya, jadi Iya. technical, komersial. Oke. Ya, itu komersial seperti itu. Iya. Politiknya gimana? Politik negara kita mendukung bahwa bikin BBM yang renewable. Ramah lingkungan. Ya, ini adalah sesuai dengan politik negara kita. Oke. Sejalan, nggak ada. Cuman yang harus kita pertimbangkan satu-duanya, teknikal dan komersialnya seperti apa. Artinya kalau kita ini kan penghasil CPO terbesar di dunia ya, kalau nggak salah. Benar. Sampai hari ini. Jadi kalau pikiran untuk memanfaatkan ini sebagai bagian dari tujuannya kan untuk agar kita tidak terlalu bergantung sama fosil. Itu kan ya, Pak Archandra? Kita nih yang awam melihatnya, oh CPO bisa dipakai buat Ya, buat makanan, minyak, pangan, tapi buat energi buat juga. energi juga. Oh, berarti fosil 50, CPO 50 gitu. di blend. Nah. Jadilah minyak. Tapi ternyata harganya beda. Gimana Ternyata itu bisa sebenarnya? merusak mesin segala Iya. macam. Iya, jadi kita melihatnya seperti tadi, teknikalnya seperti apa? Oke. Sampai B berapa ya, engine-engine itu bisa menerima. Oh, ada yang klaim bisa Pak B60, B50 ya. Dan ini perlu mungkin sudah dilakukan ya, testing B40, B50. Silahkan tanya kepada pengguna di mana, di tambang, di truk-truk itu seperti apa. Udah pernah dipanggil Pak Prabowo, Pak Archandra? Kali ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. To the point aja.